Halo Lur, usai pertama kali gue ngebahas film lokal kemarin Lur, banyak yang request film lokal lagi Lur. So, kali ini gue mau ngebahas film lokal lagi Lur. Film apa itu? Pintu Hidayah Lur. Haha, lucu sih Lur, gue harus ngebahas film ini, cuma ada bagusnya juga Lur. Karena banyak pesan di film ini ya Lur. Mungkin sih Lur. Ini FTP tayang di MNC Media Lur. Yang mana ustazahnya itu Neno Warisman ya Lur. Dan gue nggak terlalu kenal betul sama pemerannya Lur. So simak ajalah ceritanya ya Lur. Nggak usah panjang lebar. Monggo bekicotkan Lur. Bekicot. Awal film ini nampak seorang kakek-kakek sama seorang emak-emak usia nanggung Lur. Mereka nampak serius dengan pembicaraannya karena suasananya tegang banget saat itu Lur. Siapa mereka? Simaklah baik-baik Lur. Nak Wulan, Bapak boleh tanya nggak sama kamu? Pagi itu si kakek sedang jogging ria Lur, dan dia disapa dua orang emak-emak yang salut sama beliau Lur. Kakek ini namanya Thohir. Dia pun dipuji oleh emak-emak itu yang salut di usia beliau yang udah kakek-kakek. Beliau masih kuat jogging dan masih tampak sehat walafiat Lur, karena rajin olahraga ya Lur. Nah si kakek pun memberi petua hebatnya kepada emak-emak itu Lur, kalau usia bukanlah batasan untuk tampil terus sehat Lur. So, usia itu hanyalah angka kata beliau Lur. Maka rajin-rajinlah olahraga walau udah tua. Itu intinya Lur. Dan emak-emak tersebut benar-benar heran dengan kekuatan fisik beliau ya Lur. Ih, bodoh nih kamu ini nih. Istrinya itu kan sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Tuh jadinya dia rajin olahraga supaya otaknya gersek-gersek. Nah, di perjalanan joggingnya itu, Pak Thohir pun bertemu dengan seorang wanita yang tak lain tak bukan itu adalah menantunya sendiri Lur, yang bernama Wulan, diperankan oleh Devi Permatasari. Saat itu, dia sedang mengantar anaknya sekolah ya Lur, yang tak lain tak bukan pula itu cucu Pak Thohir Lur. Nah, disitulah Pak Thohir pun nampak terkesima dengan kecantikan menantunya ini Lur. Namun karena hari itu sudah agak siang Lur, Wulan udah terlambat mengantar anaknya itu. Dia pun buru-buru pamit ke mertuanya itu untuk segera pergi mengantar putrinya itu. Dan kakek Thohir ini pun menatap dalam-dalam ke arah Wulan yang berlalu pergi cepat ke sekolah anaknya itu Lur. Dan ternyata tak hanya beliau Lur, Wulan seperti ngasih kode juga kepada beliau. Dia pun menoleh ke belakang sehingga itu membuat Pak Thohir besar kepala ya Lur. Apa yang terjadi nantinya Lur? Tentu kalian udah tahu Lur. Singkat cerita malam pun datang Lur, di mana di sini mulai tampak suami Wulan alias anaknya Pak Thohir ya Lur. Ini dia namanya Aris, beliau ini pedagang Lur, yang mana besok dia akan berangkat selama 3 hari keluar kota. Dan dia akan berangkat subuh hari Lur. Dan nampak wajah sedih Wulan akan ditinggal lakinya ya Lur. Dan Aris meminta Wulan untuk menjaga anak mereka dan jangan telat ngantar dia sekolah. Nah, karena akan ditinggal 3 hari, tentu Wulan takut kesepian ya Lur. Apalagi sudah lama sekali lakinya ndak ngasih itu Lur. Karena sebelum ini lakinya baru aja pergi seminggu keluar kota untuk jualan Lur. Malam itu Wulan pun minta dikit kepada si Aris itu Lur. Dia pun langsung meluk lakinya dari belakang Lur untuk memulai ancang-ancang. Namun sayang 1000 kali sayang, Aris malah bilang dia ngantuk karena dia akan berangkat subuh esok Lur. Mendapat penolakan seperti itu dari lakinya, Wulan pun malu dan hatinya hancur banget Lur. Siapa yang gak malu ditolak kayak gitu ya Lur? Dia pun kecewa berat sama lakinya malam itu Lur. Apalagi dia akan pergi 3 hari ya Lur. Paling juga 3 hari udah pulang tuh. Itu juga gimana laku dan tidaknya daganganku. Emangnya Dan pagi pun datang Lur, di mana Aris telah berangkat keluar kota untuk berjualan. Sementara itu, Pak Thohir yang sedang keletihan usai lari pagi mau sarapan di rumah Lur. Malah si ibu alias bininya Pak Thohir nggak masak apa-apa pagi itu karena perutnya sedang sakit Lur. Beliau meminta Pak Thohir ke rumah anak mereka aja alias si Aris ya Lur. Karena kata si ibu Wulan biasanya udah masak tiap pagi. Jadi sarapan di sana aja. Nah, mendengar itu, tentulah Pak Thohir ini senang bukan kepalang Lur. Malah beliau dikasih kebebasan datang ke situ ya Lur.
Udah tahu Wulan kan sendirian di rumah itu lur, malah dikasih pula kebebasan untuk datang ke situ. Maklum pikir si ibu mertua kan itu kan hanya mantu, nggak mungkin lah ada apa-apa. Apa salahnya pikir beliau lur. Bapak ke rumah Aris aja cari sarapan. Jam segini Wulan pasti udah masak. Nah, kalau gitu Bapak ke sebelah dulu. Akhirnya pergilah Pak Thohir ke situ untuk numpang sarapan lur. Seperti biasa, beliau langsung aja nyelonong ke rumah ya lur. Nah saat beliau mau ke meja makan lihat apa yang dimasak Wulan, tiba-tiba saja Wulan keluar dari kamar mandi dengan sehelai handuknya lur. Terkejutlah Wulan melihat ada mertua di sana. Dan Pak Thohir pun terdiam terpaku melihat beningnya Wulan itu ya lur. Wulan jadi malu 7 keliling gara-gara kejadian itu lur. Dia pun buru-buru ke kamar dan minta Pak Thohir untuk duduk dulu, nanti dia akan bikinin kopi untuk beliau. Sebentar ya Pak. Nah, usai Pak Thohir itu duduk, tak lama kemudian Wulan pun keluar lur. Wulan pun menutup badannya dengan hanya sehelai baju bobok doang lur. Tentu saja itu membuat mertuanya itu jadi wow lur. Dia pun menawarkan kopi kepada mertuanya itu. Nah, usai membuat kopi, segeralah dia duduk di sebelah mertuanya itu lur. Dan disitulah semua petaka terjadi lur. Diminum dulu Pak kopinya. Nanti keburu dingin. Iya. Di mana Pak Thohir memulai percakapan duluan. Beliau pun menanyakan apakah Wulan tidak sepi dengan Aris yang suka pergi berhari-hari jualan ke luar kota. Mbak Gayung bersambut dengan jawaban Wulan lur. Dia menjawab, iya, begitulah kiranya Pak. Dan Pak Thohir pun mengatakan dia tahu apa yang dirasakan Wulan sebenarnya. Dirinya juga seperti itu semenjak ibu mertua Wulan operasi rahimnya lur. Bapak bisa merasakan. Sejak ibunya Aris operasi kandungan, dia sudah... Dan dengan jurus mautnya Pak Thohir pun memegang tangan Wulan dan beliau pun langsung melancarkan serangan yang mana tak ditangkis oleh Wulan lur. Dia membuka lebar pertahanannya untuk diserang Pak Thohir ya lur. Sehingga serong pun terjadi antara Pak Thohir versus Wulan lur. Tanda-tanda kiamat telah semakin dekat. Barangkali ini saatnya kita muhasabah diri. Kita melihat ke dalam diri atas segala kekurangan yang ada. Pulang dari situ, Pak Thohir pun nampak senang banget lur. Dan dia pun hampir lupa diri gara-gara si Wulan itu ya lur. Dia pun dipertanyakan oleh bininya lur, kok dia nampak senang banget. Nah, dengan pintar pula Pak Thohir pura-pura perhatian ke bininya yang udah tua itu lur. Sehingga si ibu nggak menaruh curiga sama sekali kepada beliau. Malah beliau pun semakin sayang sama Pak Thohir yang memberikan perhatian lebih kepada dirinya ya lur. Heran. Memangnya Wulan masak apa Pak? Wah, masak aneh pun. Ih, ini gimana sih? Kan nggak boleh makan berat-berat kata dokter. Nanti dikumat lagi loh. Nah, Pak Thohir pun akhirnya kecanduan sama Wulan lur. 2 hari lagi kan Aris akan pulang, beliau pun memanfaatkan waktu yang singkat ini. Malam itu saat yakin bininya udah terbobok lelap, Pak Thohir pun segera bangun dari tempat tidurnya. Dan diam-diam dia pun pergi keluar menuju ke rumah Wulan. Sementara itu, Wulan usai mendongengkan cerita kepada anaknya, si anak pun tertidur lelap. Wulan pun juga segera akan bobok ya lur. Namun, dia pun keluar rumah untuk membersihkan rumah terlebih dahulu. Namun, tiba-tiba saja dia terkejut dengan ketokan pintu di rumahnya lur. Dan setelah terbuka ternyata yang datang itu adalah mertuanya lur. Wulan sempat takut dan memastikan kalau ibu mertua nggak tahu beliau datang ke sini. Dan Pak Thohir pun meyakinkan Wulan kalau kondisi sudah aman.
Nah, Wulan pun senang. Akhirnya Wulan pun kembali memberi jatah yang kedua kalinya untuk beliau, Lur. Dan mereka pun senang bukan kepalang, Lur. Bapak. Ibu tahu Bapak kesini? Sudah mimpi. Waktu terus berlalu, Pak Thohir semakin menjadi-jadi. Beliau terlihat begitu ceria belakangan ini. Dan ibu-ibu komplek pun pada heran dengan keceriaan beliau belakangan ini. Dan meyakini bini Pak Thohir udah sembuh, Lur. Tumben girang amat ya. Mungkin istrinya udah normal lagi kali, Bu. Pagi itu Pak Thohir ternyata kembali lagi ke rumah anaknya itu untuk menemui Wulan si menantu itu, Lur. Dengan alasan beliau mau sarapan ya, Lur. Dan sesampai di rumah segera saja beliau meminta lagi sama Wulan, Lur. Dan Wulan tentu dengan senang hati meladeni kemauan beliau. Toh dia juga kan butuh kan, Lur. Mereka pun sekarang udah mulai nggak malu-malu dan berani romantis-romantisan berdua, Lur. Wulan bahkan dah berani meladeni beliau tanpa sedikit pun rasa canggung. Namun saat mereka sedang mesra-mesraan di meja makan, Kalau makan itu gampang, sayang. Assalamualaikum. Oh, salam. tiba-tiba saja Aris pulang, Lur. Mereka pun terkejut dan Wulan segera menormalkan keadaan. Dan Wulan mengatakan ada bapak di sini, Kang, lagi sarapan. Dan Aris nggak curiga sama sekali, Lur. Dia mempersilahkan bapaknya itu untuk sarapan di rumahnya. Dan dia akan segera ke meja makan karena dia harus mandi dulu untuk sarapan dengan bokapnya, katanya, Lur. Nggak ada kecurigaan pada mereka berdua ya, Lur. Aris yakin semua masih normal. Ayolah, makan ya. Sarapan sekali. Kita bagi dua. Iya Pak, silakan. Bapak. Kita bagi dua. Malam itu saat bobo, Aris tiba-tiba saja mempertanyakan ke Wulan, apakah bapak sering sarapan di sini? Otomatis Wulan terkejut dengan pertanyaan itu. Dia berbohong mengatakan jarang, Lur. Padahal tujuan Aris menanyakan itu bukan apa-apa karena dia hanya kasihan kepada bokapnya karena nyokapnya kan lagi sakit. Jadi beliau nggak bisa masak, Lur. Nah, sementara kan tanggapan si Wulan beda, makanya dia terkejut, Lur. Pikir Wulan, si Aris curiga sama mereka, Lur. Gitu loh. Biasanya kamu nggak mau nanya-nanya kayak begini kalau aku pulang. Enggak, cuma nanya doang kok. Bapak tuh buat nyari sarapan aja mesti datang kemari. Mas, kapan mau pergi lagi? Dan Wulan sempat keceplosan menanyakan kapan lakinya pergi lagi, Lur. Dan itu membuat Aris sedikit heran. Seolah-olah dia nggak senang Aris di rumah ya, Lur. Dan di sini Aris mulai sedikit bertanya-tanya, ada apa dengan Wulan yang ingin dirinya cepat pergi, Lur. Beberapa hari kemudian Pak Thohir nggak melakukan aktivitas rutinnya, yaitu jogging di pagi hari, Lur. Dan itu membuat bininya khawatir. Dan kebetulan Aris datang ke rumah bersama putrinya. Dan saat dia masuk ke kamar ayahnya, dia mendapati badan ayahnya itu begitu panas sekali. Aris pun terkejut, Lur. Kenapa dengan beliau? Dan usai diperiksa dokter, beliau pun dinyatakan terinfeksi virus, Lur. Ya belum lama sih Pak. Ini Bapak demam nih Pak, panasnya tinggi. Ke dokter Pak, langsung ke dokter Pak. Nggak usah. Nah, malam itu, saat dia menceritakan ke bininya bahwa bokapnya terinfeksi, Wulan pun ketakutan. Dia takut tertular ya, Lur, karena Wulan kan udah 3 kali begituan, Lur, sama beliau. Di sini Wulan benar-benar cemas, Lur. Ada infeksi katanya di tubuhnya. Ini udah belum agama? Udah ya? Bagian tubuh Bapak yang mana yang kena infeksi, Mas? Yang mana aku tahu, aku kan bukan dokter. Nah, apalagi di luar sana beredar pula gosip baru, Lur, di mana Pak Thohir ini digosipin punya simpenan. Namun masyarakat nggak tahu siapa simpenan beliau. Dan ibu-ibu mempertanyakan itu kepada Wulan langsung. Tentulah Wulan jadi gemeteran dengan itu ya, Lur. Dia pun nggak tahu dari mana isu ini berkembang. Perasaan Wulan kan hubungan mereka nggak ada yang tahu, Lur, karena mereka sering melakukan di malam hari. Nah, tunggu sebentar, Lan, tunggu. Ini dengar-dengar katanya Pak Thohir itu. Mas Aris nungguin. Permisi Bu, mari. Ya, salam sama ibu mertua kamu ya. Ya Bu, makasih ya Bu. Nah, siang itu juga Wulan mendapat kabar dari lakinya pula, Lur, kalau bapak semakin parah. Dan Wulan meminta lakinya menjaga anak mereka di rumah. Dia diam-diam ke rumah Pak Thohir, Lur.
Nah, Wulan terkejut banget melihat kondisi beliau. Dan di situ Wulan pun mencurhatkan semuanya kepada beliau, Lur, bahwa Wulan takut kalau apa yang menimpa bapak mertuanya itu karena azab dari Tuhan atas apa yang mereka lakukan selama ini. Dan di situ diam-diam ternyata Aris dan ibunya ada di luar kamar dan mendengar semua percakapan mereka, Lur, di mana Pak Thohir ingin mengakui kesalahan yang sudah mereka perbuat agar dirinya cepat mati, Lur. Ketika Aris mendengar itu semua, hatinya benar-benar hancur, Lur, dan Wulan segera meminta maaf, namun Haris sudah nggak bisa memaafkan si Wulan. Begitu juga dengan sang ibu mertua yang begitu terpukul mendengar semua apa yang sudah terjadi, Lur. Nah, karena malu, Wulan pun memilih pergi dari rumah, Lur. Dan Aris berusaha mengejarnya, namun di tengah jalan, dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Wulan pun ditabrak mobil. Dan di ujung nafasnya dia pun meminta maaf kepada lakinya. Akhirnya Wulan pun mati, Lur. Pak Thohir pun juga begitu ya, Lur. Sesungguhnya ketika setan telah meluncurkan panah-panah beracunnya, anak-anak Adam akan lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ia yang Maha mengawasi dan tidak pernah tidur, akan meminta persaksian dari setiap anggota tubuh kita. Film ini pun akhirnya tamat, Lur. Nggak perlu diulas juga cerita film ini, gue yakin kalian juga akan mengerti ya, Lur, karena filmnya dalam bahasa Indonesia. Untuk FTV seperti Hidayah ini, seperti yang kalian tahu, sering banget jadi meme netizen mengejek judul-judulnya ya, Lur. Yang mana suka aneh-aneh judulnya, Lur. Dan tentu FTV seperti ini memiliki budget rendah, diproduksi hanya untuk mengisi acara TV doang ya, Lur. Jadi nggak perlu direview lah, Lur. FTV Hidayah ini sudah barang jelas bukan menjual dramatisasinya, bukan menjual teknologi canggih filmnya, Lur, dan bukan pula menjual menariknya cerita dari film ini. Di sini yang dijual hanyalah pesan dari ceritanya, yang mana azab itu ada ya, Lur, secara langsung maupun tidak langsung. Tentu saja setiap tindakan kita di dunia itu ada resikonya, ada balasannya dari Yang Maha Kuasa ya, Lur. Oke, Lur, saatnya gue ciao, Lur.